buat kalian yang nggak tahu, apa yang gue lakuin di sini adalah gue berusaha untuk berpikir secara bersih gitu dan tertata sesuai dengan output yang ingin gue capai melalui tools-tools yang gue cari, dan gue bakal deep dive search itu di Google atau di AI gitu. Dan juga ini untuk keberlangsungan bisnis gue itu sendiri gitu ya, atau untuk ya profitable supaya profitable gitu. Dan sekarang gue fokusnya itu buat jadi konsisten dulu gitu selama ya kurang lebih 1 bulan, berusaha untuk jadi konsisten, terus jadi lebih baik dari hari ke hari gitu sih paling. Dan gue berusaha untuk menjadi diri gue sendiri. Gue gak peduli dengan apapun yang gue pikirin, tapi yang jelas setidaknya harus satu direction atau satu arah yang tepat gitu, sesuai dengan yang gue mau gitu. Oke, sekarang gue mau ngomongin tentang gue mau deep down analisis sih terkait Mayaplika itu sendiri gitu. Deep down tepatnya sih gue mau memperjelas Mayaplika itu apa sih. Oke, ini tuh gue tuh berusaha untuk menghadirkan sesuatu dari point of view gue sendiri dan ya original aja, sesuai dengan diri gue apa adanya gitu deh. Oke, sebelum mulai mungkin gue kasih outputnya itu gue mau apa ya. Outputnya itu mungkin adalah sebuah workflow atau workframe dari sebuah bisnis. Dan khususnya hari ini gue bakal bahas yang sekarang gue lagi jalanin, Mayaplika. Nah, kita mulai dari hal paling simpel mungkin ya. Kita mulai dari produk. Produk kita itu didapat melalui cara pertama itu harus scanning. Cara kedua itu adalah editing. Dan cara ketiga itu printing. Terus after sales itu adalah scan, editing, printing. Oke. Mungkin gini kita gedein. Oke, ini proses dibuat produk itu dibuat itu melalui proses scanning, editing dan juga printing. Nah, kita bakal detail di sini. Detail masing-masing ini. Mungkin kita bilang ini adalah production kali ya. Ini dari sini ke sini itu adalah production, dari proses scanning sampai printing itu dari dari editing ke printing adalah proses production. Oke, yang ini gue bikinnya kayak gini mungkin supaya jelas adalah produk itu sendiri. Customer harus aware dengan value dari produk itu sendiri. Nah, oke, ini kita bagi jadi simple seperti ini. Ini customer.
customer, terus ini adalah company. Ini ada masalahnya sendiri-sendiri ya. Kenapa gua pisahin ini jadi dua? Karena mereka berdua memiliki masalah yang sendiri-sendiri dalam proses pembuatannya dari sebuah replika itu sendiri. Ya, nah customer itu, masalah yang customer hadapin itu mungkin dibagi dua kali ya. Mungkin ini bakal jadi kayak gini. Kita taruh ini sebagai customer di sini. Coba sih mungkin di sini aja kali ya. Nah, company sini. Nah, produk itu oke, dari produknya itu sendiri itu ada masalahnya sendiri ya. Pertama kita harus market fit. Ini mungkin kita bakal ngelakuin trial and error. Ini trial and error di produk baru. Nah, kemudian ini tuh harus ada timeline yang jelas dan budget yang harus disiapin. Timeline yang jelas, mungkin gue perjelas lagi begini: timeline, milestone yang jelas, dan juga budget yang harus disiapin gitu. Nah, yang kedua itu adalah branding. Branding ini tujuannya adalah untuk feeling apa yang customer mau terima, atau perasaan apa yang kita ingin sampaikan ke customer, dan customer juga ingin merasakan feeling itu gitu. Jadi bisa dibilang branding itu adalah emotional attachment-nya. Perusahaan emotional attachment yang dibentuk oleh perusahaan, oleh company, dan dirasakan untuk membantu customer merasakan dan memvalidasi perasaan itu melalui produk kita. Ya, karena orang tuh butuh validasi. Setiap manusia tuh butuh validasi. Market fit dan branding ini dibantu oleh satu kendaraan yang bernama marketing. Di marketing ini kita harus susun strategi berdasarkan output yang ingin dicapai kayaknya. Output yang ingin digapai. Ini sama, kita harus set juga timeline, milestone, dan juga budget. Oke, ini untuk produk. Untuk scanning itu sendiri, scanning itu adalah salah satu tools yang dipakai, atau tools atau device yang dipakai itu alat yang kita pakai. Jadi
aset yang harus dijaga. Karena itu aset yang dijaga adalah kita harus manage aset itu. Tujuan aset management ini supaya life span-nya itu bisa lebih lama gitu. Life span-nya bisa lebih lama dan juga kualitasnya tetap terjaga. Ya, karena kalau bisa di analogi ini kayak jantungnya kita ya, scannernya kita. Terus yang ketiga itu adalah edukasi sih. Edukasi market kayaknya ya. Ya, ini juga harus diedukasi marketnya. Scannernya itu sendiri. Nah, yang gue penasaran di sini dan mungkin bakal gue cari itu adalah bagaimana cara menghitung aset perusahaan itu sendiri gitu. Karena itu ada aset yang harus gue beli gitu. Apakah customer atau kalian itu harus bayar gak sih buat pakai itu gitu? Kan kita cari tahu ya. Itu capital ya, fixed asset betul. Ini adalah sebuah fixed asset, facilitator growth for the future betul. Ini jenisnya capital, capex, capital expenses, investment activity ya. Investment activity, capex is one of the most significant outflow cash that can have a major impact in the free cash flow. FCF, sorry. Okay, FCF. Okay, capex is ending PP&E minus beginning PP&E depreciation. Capital expenditure, company because they maintain fixed asset and maintaining physical fixed assets such as property, building, and equipment. Okay, ini equipment kita sekarang itu punya equipment. For example, the equipment move, building a new factory, purchase of equipment in each categories as a capital expenditure. Okay, capital expenditure, capex is apa yang tahu itu adalah current period and point-nya. Oke, jadi kayak gitu. Mari kita mulai dengan kita prompting di ChatGPT, kita nanya. Gue nggak percaya kenapa kita harus charge itu ya. Oke, kita make it clear dulu sih yang kita mau tanya. Jadi kayak gini, gue punya satu aset, let's say itu 20 juta lah, 50 juta gitu. Nah, aset gue ini 50 juta. Nah, setiap customer yang mau pakai itu harus produk kita tuh harus pakai aset ini. Jadi yang mau gue tanya itu dia kena charge gak sih kalau setiap pakai itu? Harus di charge gak sih? Sebenarnya ini minor sih, tapi ya gak apa, cari tahu aja. Why not gak sih?
Oke, tapi kan masalahnya itu customer-nya. Nah, ini tuh yang kita nggak tahu itu customer-nya bakal ada berapa banyak gitu. Banyak kita nggak tahu. Nggak tahu nih ada berapa banyak nih. Oke, karena kita nggak tahu ada berapa banyak, kita tahu. Baik, kita tadi ngomongin have. Kita coba kamera ya. Oke, kameranya itu kan aset. Oke, kita tanya gitu dah. Oke, pertama kita tuh harus depresiasi dulu. Iya, film Polaroid atau Polaroid papernya itu OPEX ya, betul. Oke, indirectly nih. Indirectly, bukan directly ke customer. Oke. Jadi harus dialokasiin beberapa part di kameranya itu buat didepresiasi di COGS. Contohnya gitu. Oke, kita harus tahu dulu nih ekspektasi pakainya itu berapa banyak tuh selama 1 tahun, selama satu itu. Oke, jadi kalau aset itu charging customer-nya itu jadi yang di charge itu yang dominan itu outcomes-nya, yang direct itu outcomes-nya. Essential charge-nya itu di outcomes-nya. Iya. Oke, harus dialokasiin juga nih depresiasinya kamera. Oke, berarti kita dapat conclusionnya gini nih. Oke, kita dapat konklusinya itu seperti ini. Mari kita coba ya. Satu aset. Ini kita ngomongin capex ya. Itu kita harus tahu harganya yang jelas. Terus kedua, oke, ini yang gue mau tanya lagi next ya berarti. Maintenance cost during
nih kalau gua nggak ngerti gini gua biasanya kasih case. Biasanya kalau gua nggak bisa jelasin ini gua kasih case. Pertama adalah ini yang kita harus tahu juga nih. Kalau kita repair ya satu part lah. Terus sama kita harus tahu, berarti kita harus tahu harga kameranya, harganya berapa. Terus kedua itu ekspektasi penggunaannya berapa lama. Terus yang ketiga itu adalah dibagi ekspektasi jumlahnya dalam waktu ya berapa banyak produkan. Nah ini harus dihitung nih. Oke. Terus itu adalah apa lagi nih? Nah ini yang maintenance kita lihat nih. Ini kita depresiasi. Oke, kita masukin ke COGS. Maintenance atau repair every years itu. Oke, ini gak dimasukin nih maintenance. Oke, ini masukinnya ke OPEX. Oke. Betul. Minimal maintenance itu $50 per tahun. Expected fotonya itu ada 2000 foto. Oke, jadi ini tambahan kayak gini. Dipisahin nih depresiasi asetnya sama maintenance-nya. Oke. Terus ditambahin. Ini formulanya nih by the way. Cost per foto, capex lifetime plus annual maintenance. Maintenance ini ya
dia dimasukin ke dalam COGS ya. Ya, mari kita coba. Kita masukin sini aja dah. Nah, ya betul. Oke. Nah selanjutnya company ini ngurusin editing dan printing. Dia bertanggung jawab nih. Tanggung jawab nih dia nih. Jangan jelek. Ini bertanggung jawab nih buat customer. Tanggung jawab kepada customer buat menghadirkan produk yang menarik. Ya, ini pasti kalau di editing dan printing itu pasti ada yang namanya staffnya. Ini training, terus harus juga di maintain, harus juga di manage. Ini harus di training nih pertama, terus harus di manage supaya memenuhi KPI. Karena harus dipenuhi KPI, harus di set juga tuh KPI-nya. Supaya apa? Supaya tetap kompetitif sih, supaya tetap tajam atau sharp pemikirannya. Terus yang kedua itu kita juga butuh ini pasti ada masalah. Makanya kita harus punya kita harus solving problemnya, ada bottlenecknya. Terus ada juga inventory managementnya. Nah ini tuh yang kita mau, ini adalah yang kita mau dari ini adalah kita butuh kalau ini masalahnya ini diselesaikan dengan cepat gitu. Ini berarti nih ini mentalitinya itu, kita kalau misalnya kita gagal dengan cepat atau kita melakukan kesalahan dengan cepat, kita juga harus menyelesaikannya dengan cepat. Nah itu dia, ini harus dilisin nanti solving problem ini kayak gimana, masalah-masalah apa aja yang harus kita hadapin. Dan kedua itu adalah pokoknya itu mentalitinya itu adalah work smart, work hard. Ini harus jelas nih. Gitu. Kalau work hard itu adalah kita harus punya outputnya. Jadi jangan cuman spending banyak jam aja di situ tapi nggak ada hasilnya. Jadi kayak buang-buang waktu aja gitu. Oke. Nah ini orang Indo banget nih. Biasanya kalau mereka udah bahasa masakan itu adalah cepat puas dan cepat dan bangga mereka dengan kepuasan dan bangga dengan kepuasan itu. Itu gua nggak setuju nih dengan ini. Menghambat banget tuh, jadi kita harus tetap keep going. Oke. Ini build a system. Oke. Untuk menghasilkan hasil yang bagus secara konsisten, kita juga harus bekerja secara konsisten gitu.
gimana caranya kita bekerja konsisten itu adalah dengan cara kita membuat sebuah sistem. Nah, jadi konsisten buat sistem yang menghasilkan output yang konsisten. Ini dia yang penting gitu. Oke, ini sebenarnya bakal in general aja gitu sebenarnya. Tapi kalau gue buka-bukaan dalamnya nanti gak bagus lah buat company itu sendiri atau buat Mahardika dan buat internal kita gitu. Jadi gue berusaha untuk selalu mainnya di surface aja gitu. Mungkin yang beberapa hal yang bisa gue sharing gue bakal sharing gitu. Tapi sekarang gue sih masih belum kepikiran ada hal-hal yang bisa gue sharing ke kalian. Mungkin yang bisa gue sharing ke kalian itu di bagian cepat puas dan cepat bangga gitu. Karena di satu milestone, di satu waktu itu pada saat kita peak-peaknya atau nyentuh output yang kita inginkan gitu, tim kita itu merasa puas dan bangga pada saat itu, dan kita ngerasa kayak kita di atas awan banget. Padahal yaitu adalah hasil yang kita dapatkan karena compounding effect atau compounding effort yang kita bikin sebelum kita mendapatkan output itu. Jadi ya sekarang yang mentality yang harus kita buat dan sama-sama sadar adalah kita harus selalu konsisten dengan output itu. Karena kalau dipikir-pikir kita nyampe di titik sana itu karena output. Kita di titik sana itu karena output, dan kita berusaha untuk menyentuh output tersebut dengan kerja keras setiap harinya dan kerja cerdas. Itu yang kita harus lakuin. Jadi makanya kita harus terus revisi sih. Itu yang penting, revisi dan evaluasi dengan apa yang kita lakuin. Konsisten itu terkadang rasanya repetitif, jadi bosen. Dan di titik itu biasanya manusia akan merasa mentok atau gak mau ngelakuin lagi, gak ada gairahnya gitu. Nah di saat itulah leader dibutuhkan untuk memotivasi tim mereka dan bergerak maju ke depan. Oke, mungkin sekian aja pada hari ini gitu ya. Mungkin revisinya gue selalu ngomong gitu-gitu, tapi 1% better. Mungkin gue improve di technicalnya, kayak kemarin di beberapa hal itu kayak muka gue terlalu gede di bagian pojok kiri. Terus gue sekarang udah mulai aware, selalu ngomong gitu-gitu dan berusaha buat nggak ngomong itu gitu. Jadi ya let's make it